Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Engkau hadir untuk memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan dan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau saya tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang dia sampaikan, setiap kata betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan tolong lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya itu bisa tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Dan bukannya kembali kepadamu dengan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang secukupnya, biar semua kami bisa mengerti, dan tetap kami mengerti, biar kami tunduk. Mengingat kami memulai suatu seri yang baru tentang bukti-bukti keilahian Yesus. Biar setelah kami mengerti, kami bisa diyakinkan secara mutlak bahwa Yesus adalah Allah. Bukan Allah kecil, tapi Allah yang sungguh-sungguh setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena sekarang makin lama makin banyak nabi palsu yang tidak mempercayai itu. Dan biarlah khotbah-khotbah hamba-Mu ini, makalahnya maupun video YouTube-nya, bisa tersebar untuk mengcounter nabi-nabi palsu yang tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Kami sadar juga setan pasti bekerja. Tolong kuatkan kami dalam sepanjang acara firman. Biarlah apapun yang mereka lakukan, kami tetap bisa mendengar, kamu tetap bisa menyampaikan, dan semuanya dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi seperti saya katakan tadi, dalam doa kita mulai minggu ini membuat suatu seri yang baru ya. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Akan membahasnya bukan secara ecek-ecek, tetapi membahas secara mendalam, mendetail, dan memberikan argumentasi sekuat mungkin, dan mematahkan argumentasi pembahasan topik ini. Mungkin ada bagian-bagian yang sukar, bahkan mungkin ada bagian-bagian yang terlalu sukar.
Kalau memang itu terlalu sukar untuk saudara, mungkin bisa diulang-ulang. Tapi kalau tetap tidak bisa, tidak usah masalahkan yang terlalu sukar. Tapi yang mudah tentu ada, dan itu tetap berguna. Jadi jangan takut mendengar pelajaran yang sukar. Bahkan seharusnya saudara belajar untuk makin lama bisa makin mengerti pelajaran yang sukar. Seperti bayi itu kalau baru lahir minum susu. Kalau minum susu terus sampai umur 20, itu enggak lucu, saudara. Dia mesti secara bertahap belajar makanan yang makin lama makin keras. Tentu juga bukan mendadak dari susu ganti dengan kompiang gitu ya. Nah ini bayinya keselak mati, saudara. Tapi susu lalu pisang yang digerus mungkin, lalu bubur yang lunak, lalu mulai makan nasi dan pakai sampai dia besar, makin besar, bisa mulai makanan keras. Dalam dunia rohani juga harus seperti itu. Jangan jadi bayi secara rohani terus yang maunya pelajaran banyak dongengannya, banyak leluconnya, tapi sebetulnya isinya atau tidak ada atau nyaris tidak ada. Belajar untuk mau mendengar pelajaran-pelajaran yang sukar, yang berbobot, yang betul-betul membangun pengertian saudara dan otomatis iman saudara. Karena ini Yesus adalah Allah. Ini suatu ajaran yang termasuk dasar ya. Kalau orang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang sejati, yang sungguh-sungguh setara dengan Bapa dan Roh Kudus, saya tidak percaya dia adalah orang Kristen. Dia Kristen KTP, dan dia juga adalah hamba Tuhan yang adalah nabi palsu. Karena ini pelajaran dasar. Seandainya dia salah di dalam hal-hal yang bukan pelajaran dasar, maka tetap memungkinkan dia orang Kristen sejati, tetap memungkinkan dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau sesat dalam hal ini pelajaran dasar. Tidak bisa kita anggap dia sebagai orang Kristen sejati ataupun nabi asli yang sungguh-sungguh, tak bisa. Harus orang Kristen KTP dan nabi palsu. Dan saya tidak peduli siapa orangnya. Sekarang saudara, kita mulai pelajaran ini ya. Pertama adalah ayat-ayat Alkitab yang secara jelas. Jadi ayat-ayat ya. Nanti ada bukti-bukti yang bukan ayat langsung gitu ya. Tapi itu poin selanjutnya, itu masih lama ya. Yang sekarang ini ayat ya, berupa ayat Alkitab yang secara jelas sebetulnya jelas, tapi ya orang-orang sesat itu bilang tidak jelas, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, pertama saya akan berikan Yesaya 9 ayat 5. Ayat ini kalau saudara menggunakan terjemahan bahasa Inggris, maka ini adalah Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ya. Ini kalau ayat 5 ini dalam terjemahan Indonesia. Ya. Jadi kalau ayat 6 Isaiah 9 verse 6 ya. Yesaya 9 ayat 6. Jadi perhatikan Alkitab apa yang saudara gunakan. Karena memang sering terjadi penomoran Alkitab itu berbeda antara Alkitab bahasa Indonesia dengan Alkitab bahasa Inggris. Ingat, penomoran ini semua dibuat oleh manusia. Di dalam manuskripnya tidak ada pasal ataupun ayat dan sebagainya. Jadi ada perbedaan, itu bukan sesuatu masalah. Mari kita baca ayat ini saudara ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Padahal Yesaya ini melakukan suatu nubuat ya. Mengapa dia gunakan kata telah? Saya pernah jelaskan itu.
Karena nubuat itu begitu pasti, sehingga digunakan bentuk telah ya. Atau dalam penglihatannya dia melihat hal itu, maka dia mengatakan telah lahir. Seorang anak telah lahir, ini bicarakan Yesus sebagai manusia tentu saja ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah ini sekarang mulai ya, membicarakan Yesus sebagai Allah ya sebetulnya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya perlu bahas menyimpang sebentar ya. Untuk istilah Bapa yang kekal ini, hati-hati karena ayat ini bisa menjadi dasar dari Sabellianisme yang merupakan ajaran sesat, menyamakan Yesus dengan Bapa. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Itu ajaran Sabellianisme. Hanya manifestasinya yang berbeda. Tidak, Yesus bukan Bapa. Lalu kenapa di sini disebut Bapa yang kekal? Pertama-tama sebetulnya terjemahnya ini salah. Mestinya Bapa dari kekekalan. Bukan Bapa yang kekal. Dan Bapa itu tidak harus diartikan Bapa dalam hubungan dengan anak. Tidak harus seperti itu. Bapa bisa diartikan pencipta. Dan di sini harus diartikan seperti itu. Bapa dari kekekalan berarti pencipta dari kekekalan. Bayangkan kalau kekekalan itu kan kekal, saudara. Dia penciptanya. Itu menunjukkan dia kekal kan. Dia lebih kekal dari kekal. Gitu. Kekal pangkat 2. Dan itu lagi-lagi menunjukkan dia sebagai Allah. Tapi cara yang saya bahas di sini, saya penekanan di sini, bukan bagian itu, tapi bagian ini. Allah yang perkasa. Jadi sebetulnya ayat ini secara eksplisit menunjukkan Yesus sebagai Allah yang perkasa. Eksplisit menunjukkan Yesus adalah Allah. Nah sekarang saksi-saksi Yehuwa berpendapat bahwa di sini Yesus disebut Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani El Gibor. Mari kita lihat ya. Allah yang perkasa, the mighty God dalam bahasa Inggris ya, King James ya. Mari kita lihat mighty itu Gibor, God itu El ya. Jadi ini El, God, ini Gibor ya, strong atau mighty ya, bisa terjemahkan Allah yang kuat, bisa terjemahkan Allah yang ya kalau terjemahan Indonesia Allah yang perkasa gitu ya. Jadi kita sudah melihat kata bahasa Ibrani adalah El Gibor dan dalam bahasa Inggrisnya mighty God. Di dalam RSV, NIV, NASB, ESV, New King James, dan YLT. Satu-satunya yang memberikan definite article itu atau kata sandang tertentu, itu adalah King James ya. The mighty God. Yang lain hanya mighty God. Ini mighty God. Ini mighty God. Mighty God. Dan ini mighty God juga, YLT juga mighty God. Memang dalam bahasa Ibrani tidak ada definite article. Seandainya mau dikatakan the atau the mighty God, maka mestinya HL, H Gibor. H itu definite article di dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi di sini tidak ada.
Jadi mestinya memang terjemahan yang benar seperti dalam ayat-ayat terjemahan Alkitab bahasa Inggris ini, yaitu mighty God. Dalam istilah mighty God ini tidak digunakan definite article atau kata sandang tertentu. Dalam bahasa Inggris definite article itu diterjemahkan the, ya. Dan karena itu ini tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Ini kata-katanya saksi Yehova, ya. Karena sebutan untuk Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya the Almighty God. Pertama dikasih definite article the ini, ya. Lalu kalau tadi mighty, ini almighty. Mereka buat jadi permainan kata antara mighty dan almighty. Seakan-akan almighty itu jauh lebih hebat daripada mighty. Dalam penekanan sebetulnya itu pada God-nya, ya. Dan di sini juga, pokoknya dia Allah. Allah perkasa, Allah yang Maha Kuasa. Nggak jadi soal, tapi dia Allah. Lah, the Almighty God dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai. Mari kita lihat contohnya dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, King James menerjemahkan the Almighty God, Sang Allah yang Maha Kuasa. RSV, NIV, NASB, ASV, dan YLV, God Almighty, dibolak-balik ya sama saja Allah yang Maha Kuasa, tapi tidak ada Sang atau the, ya. New King James, Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, bahasa Ibrani-nya El Shaddai. Mari kita lihat Kejadian berapa tadi? 17, ya. Ini Almighty Shaddai, God El, ya. Hanya King James the Almighty God, tapi RSV God Almighty, NIV God Almighty, God Almighty, God Almighty, New King James Almighty God, ini God Almighty, ya. Di dalam bahasa ada di mana dia? Ini El, ya. Ini an, ini I, ya. Ini El, yang bawah, ya, bagian bawah God, ya. Lalu ini Shaddai, Almighty, the Almighty. Sebetulnya di sini juga tidak ada definite article, tidak ada kata sandang tertentu. Jadi kalau para saksi Yehova itu mengatakan ini terjemahnya the Almighty God. Dalam bahasa Ibrani-nya padahal juga tidak ada kata sandang tertentunya. Tidak ada definite article-nya. Sama saja dengan El Gibor ini. Tidak ada definite article. Ya. Sekarang kita kutip kata-kata dari Walter Martin. Dia menyerang saksi-saksi Yehova ini, ya. Dia mengatakan saksi-saksi Yehova secara licik menghindari ayat ini dengan mengklaim bahwa Yesus hanyalah suatu Allah yang perkasa. Berarti kan Allahnya ditulis huruf kecil oleh para saksi Yehova, ya. Tetapi bukan Allah yang Maha Kuasa atau Yehova. Atau mungkin lebih tepat, ya, Yehova sebetulnya, ya. Ya biarlah, ya. Ini Jehovah bahasa Inggrisnya.
Saksi-saksi Yehuwa berargumentasi bahwa karena tidak ada kata sandang dalam teks Ibrani, maka kata perkasa tidak memaksudkan Yehuwa. Lucu enggak? Padahal Shaddai tadi juga tidak ada kata sandangnya yang El Shaddai itu. Kalau itu tidak ada kata sandang berarti tidak memaksudkan Yehuwa. Maka El Shaddai juga tidak punya kata sandang berarti juga mestinya tidak memaksudkan Yehuwa. Itu kalau mereka konsisten. Tapi orang sesat mana bisa konsisten. Kan saya lanjutkan, saudara. Saksi-saksi Yehuwa, kata Ibrani Shaddai, dan kata Yunani Pantokrator. Kedua-duanya diterjemahkan Maha Kuasa. Kedua kata dari bahasa asal ini berulang kali diterapkan pada Yehuwa Sang Bapa. Keluaran 6 ayat 3, Wahyu 19 ayat 6. Kedua-duanya, ini kata-kata mereka ini ya, klaimnya mereka ya. Kedua-duanya tidak pernah diterapkan kepada Yesus maupun Roh Suci. Ini saya harus berikan warna hijau. Karena ini jelas ngawur. Nanti saya akan buktikan ya. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Dalam kata-kata saksi Yehuwa lagi, dalam Alkitab tidak ada satu pribadi pun selain Yehuwa yang disebut yang Maha Kuasa. Ini ngawur lagi, saudara. Ya. Yesus maupun Roh Kudus tidak pernah disebut demikian. Ini kan karena hanya Yehuwa yang paling tinggi. Hal ini dijadikan dasar oleh para saksi untuk mengatakan bahwa Yehuwa lebih rendah dari Allah, atau bahwa Yesus adalah Allah kecil. Sekarang saya berikan bantahannya. Saat ini kan argumentasinya saksi Yehuwa. Dan menurut saya, dari semua penyesat-penyesat saksi Yehuwa ini, yang paling kuat argumentasinya. Paling kuat bukan dalam arti tidak bisa dihancurkan. Saya bisa hancurkan. Tetapi dibandingkan dengan lain yang jauh lebih bodoh, jauh lebih rendah, dia ini yang paling kuat dalam berargumentasi, dilatih untuk berargumentasi dan sebagainya. Sekarang saya berikan bantahan, saudara. Pertama, poin A. Dalam bahasa Ibrani-nya tadi sudah saya tunjukkan, baik Yesaya 9 ayat 5 maupun Kejadian 17 ayat 1, kata Allah sama-sama tidak menggunakan definite artikel atau kata sandang tertentu, karena memang dalam bahasa Ibrani-nya, kata Allah tidak memerlukan definite article. Saya bilang tidak perlu diberi definite article. Bisa diberikan, tapi tidak harus. Kadang-kadang diberikan. HL, itu ada. Tapi tidak selalu diberikan. Misalnya juga dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah itu Elohim. Tidak ada definite artikelnya juga. Jadi kalau mereka mempersoalkan definite artikel atau kata-kata tertentu, itu pertama-tama sudah konyol. Apalagi mereka mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 tidak ada definite artikel. Itu lebih konyol lagi karena Kejadian 17 ayat 1 sama-sama tidak punya definite artikel atau kata sandang tertentu. Dan cara poin kedua, mari kita membandingkan Yesaya 9 ayat 5 itu dengan Yesaya 10 ayat yang ke-21. Tapi supaya saudara melihat konteksnya, saya baca mulai ayat 20. Perlu membaca konteksnya supaya kita tahu yang dibicarakan dalam teks ini siapa. Ya. Mari kita baca Yesaya 10 ayat 20 dan 21. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub
tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kalau Tuhan ditulis dengan semua huruf besar, capital letters, maka itu menunjuk pada Yahweh, atau yang orang para saksi Yehuwa menyebut sebagai Yehuwa, ya, yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Dilihat dari 20 ayat 20, jelas sekali ayatnya ini bicara tentang Bapa, tentang Yahweh. Nah, sekarang kita lanjutkan, setelah tahu konteksnya bicara tentang Bapa, tentang Yahweh, maka ayat 21 mengatakan, suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Jadi Allah yang perkasa di sini ditujukan kepada Bapa, ditujukan kepada Yahweh. Perhatikan, di sini Tuhan huruf besar semua, yaitu Yahweh. Lalu di sini dia disebut dengan istilah Allah yang perkasa. Jadi dalam Yesaya 10 ayat 21 ini, istilah Allah yang perkasa atau Mighty God, yang tadi dalam Yesaya 9 ayat 5 ditujukan kepada Yesus, sekarang dipakai untuk menunjuk pada Allah atau Yahweh atau Yehuwa atau Yehuwa. Ini terlihat dengan jelas dari Yesaya 10 ayat 20-nya. Juga perlu diketahui bahwa kata bahasa Ibrani yang dipakai dalam Yesaya 9 ayat 5 maupun Yesaya 10 ayat 21 adalah persis sama, yaitu El Gibor. Mari kita lihat ya. Yesaya 10 ayat 21, kalau Yesaya 9 ayat 5 tadi sudah kita lihat. Kita harus sekarang lihat Yesaya 10 ayat 21. The Mighty God, ini apa? Gibor. Ini apa? El. Ya. Coba kita lihat di sini. Laki-laki El, God, yang bagian bawah ya. Lalu ini Gibor. Sama persis. Jadi mereka tidak bisa berkelit. El Gibor yang tadi ditujukan kepada Yesus, sekarang ditujukan kepada Allah Bapa atau kepada Yahweh, Yehuwa, Yehuwa, nggak sukanya lah memakai istilah yang mana. Karena pembacaan dari YHWH itu tidak bisa dipastikan. Jadi saudara, sekarang ada dua pilihan. Bagi para saksi Yehuwa ini. Pertama, menganggap El Gibor itu sebagai Allah kecil, seperti argumentasi mereka tadi. Tapi Allah kecil itu, kalau El Gibor itu Allah kecil, mesti diterapkan juga dalam Yesaya 10 ayat 21. Maka berdasarkan Yesaya 10 ayat 21, mereka juga harus menganggap Bapa atau Yahweh sebagai Allah kecil juga. Apakah mereka mau memilih ini? Nah, mungkin, saudara. Yahweh bagi mereka Allah besar. Tapi tidak konsisten. Disebut El Gibor, katanya El Gibor Allah kecil kok. Atau pilihan yang kedua, menganggap El Gibor sebagai Allah besar. Sungguh-sungguh Allah. Sehingga berdasarkan Yesaya 9 ayat 5, karena El Gibor dalam Yesaya 9 ayat 5 diterapkan kepada Yesus, mereka juga harus menganggap Yesus sebagai Allah besar atau sungguh-sungguh Allah, bukan Allah kecil. Yang manapun dari dua pilihan ini akan bertentangan dengan doktrin atau teologi dari saksi Yehuwa sendiri. Tapi bagi mereka tidak ada pilihan lain. Kalau El Gibor Allah kecil, ya pilih salah satu dari dua ini. Mau pilih yang mana? Sebetulnya saudara, kalau belajar ini saya hentikan di sini. Kalau ya sudah hancur mereka. Argumentasi satu atau serangan satu bisa menghancurkan mereka.
Tapi saya tidak pernah mau berargumentasi memberikan satu serangan. Kalau serangannya itu ada banyak. Saya akan berikan sebanyak mungkin supaya mereka pusing dalam cari jawab. Kalau satu bisa dijawab, seandainya bisa dijawab, yang lain bagaimana? Itu cara saya berargumentasi, memberikan argumentasi sebanyak mungkin, sekuat mungkin. Saat itu saya sangat-sangat kuat. Saya tidak pernah puas. Karena poin C, ini argumentasi saya. Juga mengingat bahwa saksi Yehuwa memisahkan Yesus dengan Allah atau Yehuwa secara total. Bagi mereka, Yesus dan Allah itu dua pribadi yang terpisah total. Maka itu berarti ada dua Allah yang perkasa. Karena dua-dua disebut El Gibor, kan? Yesaya 9 ayat 5, Yesusnya disebut El Gibor. Lalu Yesaya 10 ayat 21, Yahweh-nya disebut El Gibor. Padahal Yesus dan Bapa itu mereka pisahkan, dua pribadi terpisah. Maka berarti ada dua Allah yang perkasa. Dan ini menjadi politeisme. Kepercayaan terhadap banyak Allah atau banyak dewa. Bisa lebih dari satu, pokoknya berarti bukan monoteisme. Para saksi Yehuwa ini mengaku sebagai monoteis mutlak. Ini ada politeisme, percaya banyak Allah, banyak dewa, seperti kepercayaan Romawi dan Yunani kuno. Ada Zeus, ada ini, macam-macam, satu lebih besar, satu lebih rendah. Atau juga dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa itu cuma 3 yang terkenal, yang lain ada jutaan. Ini politeisme. Lalu di sini ada monoteis mutlak. Saksi Yehuwa Unitarian mengklaim sebagai percaya monoteis mutlak. Demikian juga agama Islam. Kristen bukan politeisme. Kita tidak percaya 3 Allah, ya. Kristen juga bukan monoteis mutlak. Kristen percaya Allah Tritunggal, monoteis, tapi tidak mutlak. Karena kita percaya satu Allah. Karena Allah itu hakikatnya cuma satu. Tetapi pribadinya ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang setara. Tapi karena hakikatnya cuma satu, maka bukan 3 Allah. Kalau hakikatnya 3, ya jadi 3 Allah. Jadi politeisme. Tidak. Hakikatnya cuma satu. Pribadinya 3. Maka ini monoteis tidak mutlak. Kalau hakikatnya satu, pribadinya satu, itu monoteis mutlak. Nah, saksi Yehuwa ini mengklaim diri sebagai monoteis mutlak. Tapi ada 2 Allah yang perkasa. Berarti mereka menjadi politeisme. Ini berbeda dengan dalam kekristenan, di mana Bapa dan Anak dianggap atau dipercaya mempunyai hakikat yang satu dan yang sama. Sehingga sekalipun Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah, mau ditambah lagi Roh Kudus juga adalah Allah, tapi tetap hanya ada satu Allah. Seperti kata-kata Yesus dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Dalam terjemahan hurufiahnya, I and the Father, we are one. Aku dan Bapa, kami adalah satu. Jadi ini serangan yang ketiga, mereka jadi politeis. Kita tidak, ya, karena kita percaya Bapa dan Anak itu punya satu hakikat yang sama. Sekarang poin D, serangan saya selanjutnya. Kalau tadi mereka katakan Yesus tidak pernah disebut sebagai Maha Kuasa, hanya Yehuwa yang
sebut seperti itu, ini omong kosong dan ini akan saya tunjukkan. Dan kalau Yesus itu Maha Kuasa, maka dia mestinya adalah Allah ya. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Malaikat itu kuat sekali, jauh lebih kuat daripada manusia. Tapi dia tidak Maha Kuasa. Karena mari kita lihat Wahyu 1 ayat 7 dan ayat 8. Sebetulnya yang mau saya lihat adalah Wahyu 1 ayat 8. Tetapi untuk melihat konteksnya, lagi-lagi saya baca satu ayat sebelumnya juga. Wahyu 1 ayat 7 dan 8, mari kita baca. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kira-kira ini bicara tentang siapa, saudara? Ia datang dengan awan-awan. Ini bicara kedatangan dia yang kedua kalinya kan ya. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Kalau ini bicara tentang Bapak, loh kapan Bapak ditikam? Yesus memang ditikam. Lalu dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sekarang mari kita lihat ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf pertama dalam abjad Yunani. Omega adalah huruf terakhir dalam abjad Yunani. Jadi mungkin maksudnya itu dari ujung yang terjauh sampai ujung sana yang terjauh. Dari kekekalan sampai kekekalan. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Maka digunakan huruf pertama dan huruf terakhir di dalam abjad Yunani. Saya ulang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bagi saya, saudara, ini bicara tentang Yesus. Maka di sini firman Tuhan Allah ini Yesus. Yang Maha Kuasa ini Yesus. Jadi adalah omong kosong kalau Yesus tidak pernah disebut dengan istilah Maha Kuasa. Memang ini bukan Shaddai, karena ini perjanjian baru. Jadi di sini digunakan istilah Pantokrator. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 8 ya. Yang Maha Kuasa, the Almighty, Pantokrator. Ya. Ini Pantokrator. Pantokrator. Dan ini ada definite artikelnya. Pantokrator. Ya. The Almighty. Kalau di sini ya. Jadi kalau di sini Yesus disebut The Almighty, wah sekarang ada definite artikel. Kata dia, kalau tidak ada definite artikel, maka menunjuk pada Allah kecil. Nah ini Yesus, the Almighty. Ya, saudara, saksi Yehova berulang kali mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disebut Maha Kuasa. Haruskah Anda percaya pada Tritunggal, halaman 13, lalu juga bertukar pikiran mengenai ayat Alkitab, halaman 398. Tapi ternyata dalam ayat ini Yesus disebut demikian. Saudara, saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa yang dibicarakan dalam Wahyu 1 ayat 8 ini bukan Yesus, tapi Yehova. Ini saya kutip dari bertukar pikiran mengenai ayat Alkitab, halaman 400 dan 401. Ya. Ini kata-kata dari saksi Yehova dalam buku itu. Ayat-ayat di mana gelar milik Yehova diterapkan kepada Yesus Kristus atau dianggap berlaku atas Yesus. Alfa dan Omega. Siapakah yang layak memakai gelar ini? 1. Di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang memakai gelar ini. Dalam ayat 11 menurut KJ, mungkin King James maksudnya, gelar itu berlaku untuk pribadi yang gambaran tentang dia dalam ayat-ayat berikut.
menunjukkan bahwa ia adalah Yesus Kristus. Namun para sarjana mengakui bahwa kata-kata yang menyebutkan Alfa dan Omega di ayat 11 adalah palsu. Karena itu tidak muncul dalam Alkitab RS. Saya tidak tahu ini Revised Standard atau apa. NE mungkin New English Bible, saya tidak tahu. JB Jerusalem Bible. NEB saya tidak tahu. DY apa. Pokoknya mereka itu sangat sering menggunakan Alkitab terjemahan yang aneh-aneh yang bahkan saya tidak pernah dengar. Pokok terjemahannya cocok dengan maunya mereka. Saya sendiri banyak menggunakan terjemahan Alkitab yang berbeda-beda. Tapi kalau saya menggunakan seperti itu, saya milih yang benar. Bukan yang mau cocok dengan maunya saya. Tapi mereka tidak demikian. Tak urusan benar atau tidak benar, tapi pokoknya cocok dengan maunya mereka. Dan ini sudah membuktikan mereka nabi palsu yang membohongi orang. Dan semua Alkitab bahasa Indonesia. Kedua, banyak terjemahan dari Wahyu ke bahasa Ibrani mengakui bahwa pribadi yang dilukiskan dalam ayat 8 ialah Yehuwa. Terjemahan itu bisa salah, saudara. Ya. Terjemahan yang mana juga tidak dikatakan. Banyak terjemahan. Saya tidak ngerti yang mana. Ya. Jadi mereka memulihkan nama pribadi dari Allah di ayat itu. Lihat NW. NW ini Alkitabnya, Saksi Yehuwa ya. New World Translation. Edisi referensi 1984. 3. Wahyu 21 ayat 6 dan 7 menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang adalah pemenang rohani akan menjadi anak-anak dari pribadi yang dikenal sebagai Alfa dan Omega. Hal itu tidak pernah dikatakan tentang hubungan antara orang-orang Kristen yang terurap dengan Yesus Kristus. Yesus berbicara tentang mereka sebagai saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 11, Matius 12 ayat 50, dan Matius 25 ayat 40. Tetapi saudara-saudara Yesus itu disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 dan Galatia 4 ayat 6. Poin 4. Dalam Wahyu 22 ayat 12, TEV, Today's English Version, saya kira, menyisipkan nama Yesus sehingga sebutan kepada Alfa dan Omega di ayat 13 dibuat sedemikian rupa sehingga nampaknya berlaku untuk dia. Namun nama Yesus tidak ada dalam ayat itu dalam bahasa Yunani, dan terjemahan-terjemahan lain tidak memasukkan itu. Ini mereka benar. TEV menambahkan, tapi TEV menambahkan untuk menekankan saja memang itu bicara tentang Yesus, tapi memang dalam aslinya tidak ada kata Yesus ya. Sekarang poin kelima. Di Wahyu 22 ayat 13, Alfa dan Omega juga dikatakan sebagai yang awal dan yang akhir. Yaitu ungkapan yang berlaku untuk Yesus. Di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Demikian pula ungkapan rasul berlaku untuk Yesus Kristus maupun pribadi-pribadi tertentu dari para pengikutnya. Namun hal itu tidak membuktikan bahwa mereka adalah pribadi yang sama atau setara kedudukannya, bukan. Ibrani 3 ayat 1. Jadi bukti menunjuk kepada kesimpulan bahwa gelar Alfa dan Omega berlaku untuk Allah yang Maha Kuasa, Sang Bapa, bukan untuk Sang Putra. Mereka memberikan banyak ayat-ayat, nanti saya akan bahas ayat-ayat itu semua ya. Dan saudara, dalam TDB itu terjemahan Dunia Baru, ini Alkitab Saksi Yehuwa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi aslinya dalam bahasa Inggris, NW tadi ya, New World Translation. Yang Indonesia, TDB, seringkali mereka tulis TD gitu saja, terjemahan Dunia Baru. Mereka menerjemahkan kata-kata Tuhan Allah dalam Matius 1 ayat 8 itu dengan istilah Allah Yehuwa. Padahal kata Yehuwa itu tidak pernah ada dalam bahasa Yunani-nya. Karena Yehuwa itu kata bahasa Ibrani, saudara. Adanya mestinya dalam PL. YHWH ya.
Jadi bagaimana mungkin Yehuwa bisa muncul di dalam perjanjian baru? Perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani. Jadi ini penerjemahan yang bohongi orang lagi. Mereka juga mengatakan bahwa gelar Alfa dan Omega adalah gelar Yehuwa, dan mereka menggunakan Wahyu 21 ayat 6 dan 7, dan Wahyu 22 ayat 13. Dan karena itu kata mereka, Wahyu 1 ayat 8 itu berbicara tentang Yehuwa. Kan tanggapan saya atau bantahan saya. Pertama, kita harus menafsirkan Wahyu 1 ayat 8 sesuai dengan konteksnya. Maka kalau kita mau melakukan hal itu, kita harus berkata bahwa yang dibicarakan dalam Wahyu 1 ayat 8 itu adalah Yesus dan bukannya Bapa. Sesuai dengan konteks berarti melihat ayat-ayat sebelumnya dan melihat ayat-ayat setelahnya dari Wahyu 1 ayat 8 itu. Saksi-saksi Yehuwa sendiri mengatakan hal ini ya. Di dalam buku Bertukar Pikiran mengenai ayat Alkitab, halaman 48. Dia mengenai, ini bicara tentang prinsip penafsiran. Ya, dia berkata demikian. Dua hal dapat membantu kita mengerti Alkitab dengan benar. Pertama, pertimbangkan ikatan kalimat ayat-ayat di sekitarnya. Kalau saya dengan istilah konteksnya sama saja ya. Dari suatu pernyataan, bagus, setuju saya, benar sekali. Kemudian, bandingkan ayat-ayat dengan pernyataan-pernyataan lain dalam Alkitab yang membahas pokok yang sama. Jadi kalau mau menafsirkan satu ayat, bukan cuma mesti melihat konteks, yaitu ayat sebelum dan sesudah, tapi ayat-ayat lain dalam Alkitab yang ada hubungannya. Bicara tentang pokok yang sama. Oh, sangat setuju saya. Dua-dua prinsip ini bagus dan benar. Dengan cara demikian, kita membiarkan firman Allah sendiri membimbing pikiran kita. Dan penafsirannya bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Alkitab. Itulah cara yang dipakai dalam publikasi Watchtower. Watchtower itu merupakan kayak brand ya, nama gitu ya, dari saksi Yehuwa. Jadi mereka beranggapan itu cara yang dipakai dalam buku-buku mereka, dua penafsiran, prinsip penafsiran ini. Perhatikan konteks, perhatikan ayat lain dalam Alkitab. Seandainya saja mereka dalam faktanya memang melakukan itu, tentu penafsiran mereka benar. Cuma dua prinsip yang mereka berikan dalam kutipan di atas ini, sekalipun memang benar secara hermeneutics itu ilmu penafsiran Alkitab ya, tetapi itu hanya benar secara teoritis dalam kelompok saksi Yehuwa. Karena dalam prakteknya atau dalam faktanya, mereka sendiri melanggar dua prinsip itu habis-habisan. Misalnya kalau dalam Yesaya 9 ayat 5 itu Yesus dikatakan sebagai Allah kecil. Nanti bisa ditunjukkan ada begitu banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu Allah. Dan ada ayat di teks itu mengatakan our great God. Jadi bukan Allah kecil tapi Allah besar. Kenapa mereka tidak gunakan prinsip ini? Lihat ayat itu membicara pokok yang sama kok. Dan katakan Yesus itu great God, bukan God atau Allah kecil dan sebagainya. Kalau kita memang mau menafsirkan dengan memperhatikan konteks seperti yang juga diajarkan secara teoritis oleh para saksi Yehuwa dalam kutipan di atas ini, maka pada waktu kita mau menafsirkan Wahyu 1 ayat 8, kita harus memperhatikan ayat-ayat di sekitarnya. Mari kita perhatikan sekali lagi Wahyu 1 ayat 7, sekalipun tadi sudah kita perhatikan. Wahyu 1 ayat 7 itu berbicara tentang siapa? Jelas tentang Yesus. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi sampai ke Wahyu 1 ayat 5 dan 6, maka lagi kita lihat dengan jelas bahwa yang dibicarakan adalah Yesus. Ya, jadi kita mau membicarakan ayat 8, mau menafsir ayat 8, kita lihat konteks sebelumnya sekarang. Kita lihat mulai ayat 5 sampai dengan ayat 7 ya. Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan 7.
Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ini semua Yesus semua kan ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini semua tetap bicara tentang Yesus ya. Memang ada kata Allah Bapaknya, tapi Dia membuat, Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan, membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Yang dibicarakan Yesus bukan Allah Bapaknya. Cuma kita dibuat jadi imam bagi Bapaknya. Karena ayat 7, lihatlah Ia datang dengan awan-awan. Mana ada Bapak datang dengan awan-awan. Kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat Dia. Ini kedatangan kedua semua. Dan ini bicara Yesus semua. Juga mereka yang telah menikah Dia. Dan ini jelas lagi bicara tentang Dia. Dan sebuah bangsa akan meratapi Dia. Mungkin ini membicarakan orang-orang yang tidak percaya akan ketakutan luar biasa pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi jelas saudara, ayat 5, 6, 7, yang paling jelas ayat 5 dan ayat 7, itu bicara tentang Yesus. Ayat 6 sekalipun tidak terlalu jelas, tapi jelas juga bicara tentang Yesus. Sekarang kalau kita mau melihat ayat setelahnya, ya, kita sudah membahas ayat sebelumnya ya, kan kita bahas ayat 8, kita lihat 5-7. Nah sekarang untuk melihat ayat 8 ini penasaran bagaimana, kita lihat ayat 9 dan seterusnya, ayat setelahnya. Nah, Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan ayat 16 menceritakan peristiwa di mana Rasul Yohanes melihat Yesus. Bukan membicarakan Bapak, saudara, tapi membicarakan Yesus. Mari kita lihat ya, kita baca ya. Wahyu 1, 9-16. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kejadian, kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, hari Tuhan itu dianggap sebagai hari Minggu ya. Aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Itu 7 surat di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia itu gelarnya siapa? Gelarnya Yesus. Kenapa serupa? Kenapa bukan persis? Serupa itu kan mirip ya. Karena saudara ini anak manusia yang sudah dimuliakan. Ada perubahan. Karena pemuliaan itu. Waktu dia bangkit, sudah ada pemuliaan. Dia naik ke surga, ada pemuliaan lagi. Karena itu digunakan kata serupa anak manusia. Tapi jelas yang dibicarakan ini adalah Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kalau ayat-ayat di sekitarnya ini jelas sekali berbicara tentang Yesus ya. Dan sudah kita lihat kan,
yang mau kita tafsirkan ayat 8. 5-7 bicara tentang Yesus. 9-16 khususnya ayat 13-nya jelas sekali eksplisit bicara tentang Yesus, disebut anak manusia. Bagaimana mungkin ayat 1 Wahyu 1 ayat 8 berbicara tentang Allah Bapa atau Yehuwa? Apakah ini cara mereka menafsir sesuai dengan rumus tafsiran yang bagus tadi? Harus memperhatikan ayat-ayat sekitarnya. Mereka tidak memperhatikan sama sekali. Kalau mau memperhatikan konteks, Wahyu 1 ayat 8 pasti juga berbicara tentang Yesus. Tidak bisa lain. Kalau saya kutip dari buku The International Standard Bible Encyclopedia, volume 2. Dalam PB atau Perjanjian Baru, Pantokrator kata Yunani yang tadi artinya juga yang Maha Kuasa itu ya, muncul 10 kali. Dan 9 diantaranya dalam kitab Wahyu, dan selalu diterjemahkan Maha Kuasa. Istilah ini diterapkan baik kepada Kristus yang telah bangkit. Di mana? Wahyu 1 ayat 8 kata dia. Dan menurut dia Wahyu 1 ayat 8, Yesus disebut Pantokrator atau yang Maha Kuasa. Berarti menurut dia, Kristuslah yang dibicarakan di dalam Wahyu 1 ayat 8. Dan kepada Allah, memang digunakan kepada Allah juga, dan dia memberikan ayatnya, ini tidak perlu kita baca, saya bisa baca sendiri Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11. Tapi penekanan saya, orang ini percaya bahwa istilah Pantokrator atau yang Maha Kuasa dalam Wahyu 1 ayat 8 itu diterapkan kepada Kristus atau kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Kalau mari kita lihat tafsiran dari William Hendriksen, seorang penafsir Reform, bahwa gelar mulia ini menunjuk kepada Kristus, tidak boleh diragukan. Jadi gelar Pantokrator itu ya yang Maha Kuasa, itu gelar mulia, bahwa itu menunjuk kepada Yesus, tidak boleh diragukan. Baik konteks yang langsung mendahulunya maupun yang segera menyusulnya, sebelumnya maupun sesudahnya, memiliki hubungan dengan Kristus. Lihat ayat 7, ayat 7 jelas bicara tentang Kristus. Ayat 13 itu setelahnya jelas bicara tentang Kristus juga. Jadi ini jawaban saya kalau mereka berkata bahwa Yesus tidak pernah disebut sebagai Pantokrator, dan dalam Wahyu 1 ayat 8 itu menunjuk kepada Bapa, itu semua omong kosong. Kan saudara, poin kedua, tentang Wahyu 21 ayat 6 dan 7, memang ada hal-hal yang kelihatannya menunjukkan bahwa teks ini bicara tentang Bapa. Tapi apakah benar demikian? Sama sekali belum tentu. Dan nanti kalau sudah kita pelajari, jawabannya sama sekali tidak. Ya, mari kita lihat ayatnya. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini ayat 7 membicarakan orang Kristen. Kalau orang Kristen disebut anakku. Kalau yang bicara ini adalah Yesus, berarti orang Kristen itu anaknya Yesus. Berarti Yesus ini Bapa. Maka ini menjadi sabilisme. Jadi kelihatannya ayat 7-nya bicara tentang Bapa. Karena dia bicara orang Kristen itu anakku. Kalau Yesus tidak pernah, saudara. Dimanapun kalau saudara Yesus menyebut seseorang sebagai anak,
ku dalam terjemahan LAI, itu salah terjemahan. Ku-nya tidak ada betulnya. Di sini ku-nya memang ada. Tapi di tempat-tempat yang lain, banyak kali Yesus sebut orang dengan sebutan anakku, ku-nya sebetulnya tidak ada. Salah terjemahan itu. Jadi memang kalau dilihat bagian yang warna biru ini kok kelihatannya bicara tentang Bapa. Tapi kalau kita lihat bagian yang saya beri warna merah, itu bicara tentang Yesus kelihatannya ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Di mana Bapaknya bicara seperti itu, saudara? Kalau Yesus ya, mari kita lihat. Ini Yesus dan perempuan Samaria itu ya. Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dari sumur itu ya. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus yang ngomong. Jadi ayat ini kelihatannya Yesus, saudara, yang dibicarakan di sini. Masih kurang? Mari kita lihat lagi. Yohanes 7:37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berseru dan berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Laki-laki ini kata-kata Yesus, saudara. Lalu mari kita lihat Wahyu 22:17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ini kelihatannya bicara tentang Yesus. Nah, ayat ini sering membingungkan kan ya. Yang bagian warna merah, kelihatannya bicara tentang Yesus. Yang bagian yang warna biru, kelihatannya bicara tentang Bapa. Nah, bagaimana menafsirkan ayat ini? Ya. Sekarang persoalannya, saudara, bagaimana kalau misalnya memang mau ditafsirkan bahwa seluruh teks itu bicara tentang Yesus, maka kita harus menjawab argumentasinya saksi Yehova. Orang-orang Kristen itu saudara-saudara Yesus, bukan anak-anak Yesus. Dalam hal itu kata-kata mereka benar. Tapi pada waktu mereka mengatakan di sini anakku, berarti ini bicara tentang Bapak, itu salah. Bagaimana kita harus menafsirkan sehingga ayat ini tidak menjadi ajaran Sabellianisme, di mana Yesus dan orang Kristen ini kayak bapak dengan anak, tapi toh ayat ini bicara tentang Yesus. Menafsirkan kata anakku ini yang penting. Ini kata-kata William Hendriksen. Kalau kita harus menjawab pertanyaan ini, bagaimana Yesus bisa menyebut orang percaya atau orang Kristen sebagai anakku? Bagian akhir dari Wahyu 21 ayat 7. Ini kata-kata William Hendriksen, pemenang akan menerima hal-hal ini. Di dalamnya janji perjanjian, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku, mencapai kenyataan. Di mana janji perjanjian itu? Kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi, William Hendriksen dalam menafsir seperti ini, janji perjanjian ini suatu kutipan. Aku akan jadi Allahnya, dia akan jadi anakku. Dan ini suatu kutipan dari 2 Samuel 7 ayat 14. Kutipan itu sudah pernah kita bahas panjang lebar
bicara tentang Salomo, tapi juga bicara tentang Yesus. Karena baik Salomo maupun Yesus adalah anak Daud. Anak Daud itu gelar untuk Mesias ya. Kalau Salomo disebut anak Daud, dia betul-betul anaknya Daud dari Bathsheba. Jadi saudara, Wahyu 21 ayat 7b dianggap sebagai suatu kutipan yang akan menjadi kenyataan pada saat itu. Dengan demikian, ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yesus menyebut orang percaya atau orang Kristen sebagai anakku. Kita bisa menjawab argumentasi mereka. Tapi mereka bisa jawab argumentasi saya apa enggak? Ya, kalau saudara melihat dua orang berdebat itu, lihat siapa yang bisa jawab argumentasi lawan. Memberikan argumentasi itu gampang. Tapi yang mematahkan ini, yang mampu mematahkan argumentasi lawan, itu yang menang. Saya bisa mematahkan argumentasi mereka menggunakan ayat ini, sehingga mereka bilang ini menjadi Bapak. Tapi ini bisa saya patahkan. Tapi argumen saya bahwa ini untuk Yesus. Saya mau tahu mereka bilang apa. Kalau ketemu saksi Yehova bicara tentang ayat ini, tanya, ini bicara tentang apa ini? Kapan Bapak bicara seperti ini? Ini Yesus. Dari seluruh teks ini bicara tentang Yesus. Jadi kalau tadi saya katakan sama sekali belum tentu, sekarang saya katakan sepenuhnya sudah tentu bukan bicara tentang Bapak. Karena poin ketiga, Wahyu 22:13, lucu sekali ini dipakai ya. Ini mereka katakan bicara tentang Bapak. Saya bilang ini jelas bicara tentang Yesus. Para saksi Yehova menganggap bahwa Wahyu 22 ayat 13 menunjuk kepada Yehova. Dan dalam hal ini lagi-lagi terlihat bahwa mereka betul-betul memutarbalikkan arti ayat ini. Mari kita baca mulai ayat 12-nya sesuai dengan rumus penafsiran yang bagus tadi. Yang cuma mereka tulis secara teoritis, dalam prakteknya tidak mereka lakukan belas. Mari kita lihat ayat 12-nya, konteks mesti diperhatikan ya. Sesungguhnya aku datang segera. Mana bisa bicara Bapak, saudara, datang kedua kali itu Yesus, saudara. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang jadi hakim akhir zaman siapa? Yesus kan? Bapak menyerahkan hakim akhir zaman pada Yesus. Itu juga membuktikan Yesus Allah, tapi itu pelajaran nanti, saudara. Kalau hakim akhir zaman itu bukan Allah. Dia tidak tahu segala sesuatu. Dia bisa salah dalam mengingat-ingat ini dosanya berapa, ini orang ada miliaran, dosanya jutaan, miliaran juga. Harus maha tahu dan maha adil, baru bisa jadi hakim akhir zaman. Dan hakim akhir zaman itu Yesus. Itu laki-laki membuktikan Yesus itu Allah. Saya bahas singkat saja di sini, lain kali saya bahas lebih detail. Jadi ayat 12 ini jelas bicara tentang Yesus. Kalau ayat 12 bicara tentang Yesus, ayat 13-nya bicara tentang Bapa. Ini tidak nafsir sesuai konteks. 12-nya Yesus, 13-nya dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kata-kata aku datang segera dalam ayat 12-nya jelas menunjukkan bahwa ayat ini bicara tentang Yesus. Bandingkan dengan Wahyu 22 ayat yang ke-20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah siapa?
Yehuwa, Bapa, Tuhan Yesus. Memang Yesus itu juga adalah Yehuwa, tapi itu nanti pelajaran lain kali, atau kapan-kapan. Tapi sementara saya tunjukkan yang bicara datang segera ini, itu Yesus. Jadi jelas bahwa ini bicara tentang Yesus, jadi ini harus juga bicara tentang Yesus. Juga kalau kita melihat ayat sesudahnya, kita sudah melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 12, kita akan bahas ayat 13-nya ya. Nah sekarang kita bahas ayat-ayat sesudahnya, khususnya ayat 16-nya. Ini, kalau ini dianggap menunjuk oleh Bapak, mereka pasti idiot, saudara ya. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Ya. Aku, siapa? Yehuwa, begitu. Aku, Bapak, begitu? Tidak. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas. Bolak-balik sudah dia disebut tunas. Kadang-kadang disebut cabang. Ya. Yaitu keturunan Daud. Loh, Bapak mana bisa keturunan Daud? Bapak itu bukan orang kok. Tidak pernah jadi orang. Yesus itu anak Allah yang berinkarnasi. Dan dia memang keturunan Daud. Seringkali disebut anak Daud. Kalau anak bisa menurut pada keturunan. Dan anak Daud itu gelar bagi dia. Gelar bagi Mesias. Baik Maria maupun Yusuf. Itu keturunan Daud. Yesus memang bukan anaknya Yusuf sebetulnya, tapi Yusuf itu bapak yang sah menurut hukum pada saat itu. Tapi ibu Yesus sebagai manusia, Maria betul-betul ibu kandung. Dan dia juga dari keturunan Daud. Bintang timur yang gilang gemilang. Jadi saudara, ini jelas-jelas bicara tentang Yesus. Kita sudah membahas ayat sebelumnya, kita sudah membahas ayat setelahnya, dan dua-dua bicara tentang Yesus. Maka sesuai dengan prinsip penafsiran yang diberikan oleh saksi Yehuwa itu yang saya katakan benar. Ayat 13-nya jelas juga harus bicara tentang Yesus. Sekalipun dalam bagian-bagian lain, gelar Alfa dan Omega diberikan kepada Bapa. Memang ada, jelas ya. Tidak berarti bahwa dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 dan 7, dan Wahyu 22 ayat 13, gelar itu tidak bisa menjadi milik Yesus. Ingat bahwa baik Yesus maupun Bapa sama-sama kekal. Karena disebut Alfa, huruf pertama dalam abjad Yunani, dan Omega, huruf terakhir dari abjad Yunani, berarti dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal, dari menetap teringkat sampai menetap teringkat. Semua itu berlaku baik untuk Yesus, tentu saja Yesus sebagai Allah. Kalau Yesus sebagai manusia tidak kekal ya. Tapi Yesus sebagai Allah, dia sama kekalnya dengan Bapaknya. Nah, untuk itu ada argumentasi dari para saksi Yehuwa. Di mana ada Bapak yang umurnya sama tuanya dengan anaknya. Itu lain kali saja saya akan bahas. Dalam doktrin The Eternal Generation of the Son, ada jawaban terhadap serangan menggunakan logika. Di mana ada bapak yang umurnya setua anak sama tuanya dengan anaknya. Bapak masih lebih tua dari anaknya. Ya, secara logis mereka benar. Tapi itu tidak ada dasar Alkitabnya. Dan kita membicarakan tentang logika kita seringkali sukar untuk digunakan, saudara. Jadi jelas, saudara, bahwa dalam Wahyu 1:8 ini Yesus disebut
bukan hanya sebagai Tuhan Allah, tapi juga sebagai yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Yunani, Pantokrator. Dan dengan demikian klaim dari saksi Yehuwa bahwa Yesus tidak pernah disebut dengan istilah tersebut terbukti salah atau dusta. Jadi saudara, ini semua pembahasan tentang Yesaya 1 ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat yang kelima. Tapi karena argumentasi mereka merembet-rembet ke kitab Wahyu dan sebagainya, maka saya juga merembet-rembet ke sana. Tapi saya ingin kembalikan pada akhirnya ini, istilah Allah yang perkasa, itu jelas menunjuk kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau itu pada Allah kecil, maka Yesaya 10 ayat 21, Allah yang perkasa diterapkan kepada Bapa, berarti Bapa itu juga Allah kecil. Ya. Jadi mereka mau Yesus Allah besar sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5, atau mereka mau Bapa itu adalah Allah kecil, dan ayat-ayat yang lain yang Maha Kuasa dan sebagainya katanya tidak pernah digunakan untuk Yesus. Mereka gunakan Kejadian 17 ayat 1. Kalau El Shaddai digunakan untuk Bapa, tidak pernah Yesus disebut Shaddai ataupun Pantokrator. Saya sudah buktikan itu omong kosong dan salah. Kalau Shaddai memang tidak benar. Tapi Pantokrator bahasa Yunani-nya itu ada. Jadi argumentasi mereka seluruhnya di sini sudah saya hancur leburkan. Jadi Yesaya 9 ayat 5 bukti yang sah bagi orang yang punya otak dan orang yang mengerti penafsiran Alkitab bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya, bukan Allah kecil, bukan Allah yang lebih rendah dari Bapa, tapi setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Saudara, saya mengaku sebagai orang Kristen. Apa saya percaya Yesus itu adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya? Kalau saya tidak percaya itu, saya bukan Kristen. Saya Kristen KTP. Kalau seorang hamba Tuhan dan tidak percaya itu seorang nabi palsu, bertobatlah sebelum saudara masuk neraka. Dan kalau saudara memang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, maka kita harusnya menyembah Dia, berdoa kepada Dia, belajar kepada Dia, juga belajar tentang Dia lebih banyak lagi, melayani Dia, mentaati Dia, menghormati Dia setinggi-tingginya, dan mengutamakan Dia di atas apapun atau siapapun. Saudara, apa gunanya secara teoritis kita mengakui Yesus sebagai Allah dalam arti kata setinggi-tingginya? Kalau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak ada sama sekali. Kita tidak melayani, tidak mentaati, tidak menghormati, tidak menyembah, dan tidak memuliakan, dan sebagainya. Apa gunanya? Hidup ini harus untuk memuliakan Dia, karena Dia adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Jadi pertama, saya perlu percaya. Kedua, saudara perlu menerapkan iman itu di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami bisa memulai sesian pertama, mengakhirinya tentang pembuktian keilahian Yesus yang tidak dipercaya oleh banyak sekali
nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, dan orang-orang dari gereja-gereja sesat. Dan kami bersyukur saat ini kami sudah memberikan pembahasan Yesaya 9 ayat 5 yang jelas menunjukkan Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Biar semua kami bisa percaya akan hal itu. Dan bukan hanya percaya secara intelektual atau teoritis, tapi secara praktis menerapkan kepercayaan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dan betul-betul mempersembahkan hidup kami untuk mentaati, melayani, memuliakan Yesus yang adalah Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.